10 kebaikan dari Allah, ya kan? Nah, Allah SWT itu maha agung, ya, maha besar, ya. Maka yang sedikit pun kalau hadiah dari Allah, pahala dari Allah itu mesti besar. Qalilu kala yuqalu lahu qalilu, qalilu kala yuqalu lahu qalilu. Qalilun minka kathirun kathiru. Baru ngaji mulai ning masjid. Aturan gitu ya. Jadi salat maghrib nanti sudah, insyaallah. Ya. Yang ada melak ngaji ya kontak. Ini caca yang melak ngaji kan ya apa? Kan ini oke, saya nganggur ke sana. Itu anak-anak daurah itu, anak-anak daurah yang tidak punya program habis maghrib itu, ya, yang utara, yang tengah, yang terangkil, ikut ngaji nanti di sini habis maghrib. Ngaji apa itu, sunnah bid'ah sama syarah qawim sama mungkin ihya. Paham? Itu juga yang lain yang nggak ada program bis maghrib, ya. Qalilu kala yuqalu lahu qalilu, walakin qalilun minka kathirun kathiru. Jadi sedikit, tapi kalau itu hadiah dari Allah itu sudah besar. Apa ya, kawan? Apalagi 2, apalagi 10. Ya, apa saja yang ada kaitan dengan agama, apa saja yang ada kaitan dengan janji Allah, itu pasti kita pahami ini perkara besar, sangat-sangat besar. Karena Allah itu maha besar. Kalau memberikan pahala juga mesti sangat besar. Begitu juga kalau memberikan siksa, kalau tidak mengampuni juga besar. Maka apa saja kaitan dengan agama itu harus kita besarkan. Ya, disinilah kenapa zaman sekarang ini orang itu amal agama tidak dapat manfaat rohani, tidak bisa jadi wali-wali Allah seperti dulu, karena mengamalkan agama tidak dengan mengagungkan, main-main. Maka kita di pesantren latihan, ya, sholat dengan mengagungkan, di masjid dengan adab, taklim dengan tata krama yang benar. Mau ya, Man? Tuh anak-anak kecil-kecil itu. Semua, ya. Nanti kalau kita jaga adab betul-betul, nanti akan mendapatkan manfaat-manfaat besar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Idza marautum, bila engkau melalui biryadil jannati, gedang pertamanan surga, farta'u, maka makanlah kamu dari tamanan surga itu. Kalau mereka mengatakan, wa mariyadul jannah, apakah perkebunan surga itu ya Rasulullah? Kalau baginda mengatakan, al-masajidu, pertamanan surga itu adalah masjid-masjid. Maksudnya masjid pertamanan surga ini, orang ahli masjid itu akhirnya akan ke surga ya. Jadi saking dekatnya masjid dengan surga itu sehingga dikatakan taman surga. Kalau orang sudah di masjid itu mudah ke surga, itu mudah. Seperti orang mau ke istana sudah sampai ke taman, tinggal masuk saja. Qultu, aku mengatakan, wa marrat, apa makanannya? Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib. Qultu wa isnaduhu hasan wallahu a'lam. Wa Nabi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anna nasan, bahwasanya manusia min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka mengatakan, lin Nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur, telah pergi orang-orang yang punya harta benda yang banyak. Dhahaba ahli dusur, telah pergi orang-orang yang punya harta benda, bil ujuri, dengan membawa pahala. Yusalluna, mereka sholat, kama nusolli, sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna, dan mereka berpuasa, kama nasum, sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah, bi fuduli amwalihim, dengan lebihnya harta benda mereka. Jadi para sahabat itu iri kepada orang-orang kaya, bukan iri kekayaannya, tapi iri pahalanya. Orang-orang kaya sudah pada pergi bawa pahala, habis sudah. Karena mereka ini sholat seperti kita sholat, puasa seperti kita puasa. Mereka sedekah, tapi kita tidak bisa sedekah, kalah kita sudah. Jadi para sahabat itu kalau iri itu bukan dari segi materinya, dari segi pahalanya ya. Maka ada orang itu dipanggil oleh seorang raja di Mesir, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya. Maka raja pun Masya Allah ya, sangat hormat dengan Syekh Abdul Wahab, dicium kakinya ya. Menteri-menteri semua hormat semua, sehingga ada orang itu merasa iri. Saya betul-betul iri dengan kedudukan Syekh ini. Kamu, saya duduk dengan manusia yang sama-sama makhluk, sama-sama manusia aja kok iri, katanya. Kenapa kamu tidak iri ketika saya sholat, ketika saya zikir menghadap pada Allah, katanya. Mestinya itu kalau ada orang zikir, konsentrasi sholat itu kita merasa iri yang baik, maksudnya ini pengen gitu loh, merasa pengen gitu. Masya Allah, dia kok siang malam menghadap pada Allah, kapan saya begitu ya. Kalau hanya orang dihormati raja, duduk dengan raja, presiden, menteri, orang kaya, alah, sama-sama manusianya, sama-sama akan matinya saja gitu. Nggak ada nilainya apa-apa. Awalaisa qad ja'ala, bukankah Allah telah menjadikan, awalaisa qad ja'alallahu, bukankah Allah telah menjadikan, lakum, untuk kamu, ma tasaddaqun, perkara yang kamu bersedekah dengannya. Inna bi kulli tasbihatin, sesungguhnya dalam setiap tasbih, sedekatan, ada sedekah.
wa kulli takbiratin dan dalam setiap takbir sedekahtan ada sedekah, wa kulli tahmidatin dan dalam setiap tahmid sedekahtan ada sedekah, wa amrin dan dalam perintah bil ma'rufi dengan bagus sedekahtan ada sedekah, wa yahnahyin dan di dalam larangan anil mungkarin dari perkara yang mungkar sedekahtan ada sedekah, wa fi bud'i ahadikum dan di dalam kemaluan salah satu di antara kamu sedekahtan ada sedekah. Jadi maksudnya kalau kamu mengumpuli istrinya, kamu dapat sedekah, dapat pahala sedekah. Kalau para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati apakah mendatangi ahadina salah satu di antara kita syahwatahu syahwatnya, wa yakunu lalu ada lahu baginya fiha di dalam syahwat itu ajrun pahala. Para sahabat heran, apakah ada orang melampiaskan syahwatnya kemudian dapat pahala? Kalau baginda mengatakan, araitum apakah kamu melihat, law wadu'aha seumpama dia meletakkan syahwat itu fi haramin dalam perkara haram, akan apakah ada alaihi atasnya wizrun dosa. Wakadzalika idza wadu'aha begitu juga ketika dia meletakkan syahwatnya fil halali dalam perkara halal, karena maka ada lahu baginya ajrun pahala. Rawi Muslim. Jadi orang itu melampiaskan nafsunya itu kalau kepada perkara halal itu jadi dapat pahala. Melampiaskan nafsu kok jadi dapat pahala. Pahalanya itu bukan pahala melampiaskan nafsu, pahala meletakkan nafsu di dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah itu. Dia bisa meletakkan pada perkara yang haram, kok diletakkan kepada perkara yang halal. Ini kan berarti dia ini ada ketaatan kepada Allah, maka dia dapat pahala ya. Makan haram bisa, makan halal bisa, kok milih yang halal, dapat pahala ya. Dapat pahala. Kalau begitu saya tak makan terus Pak ya, biar dapat pahala terus ya. Ada batasnya, wala tusrifu, jangan melebihi batas ya. Kalau orang makan terus ya nanti bisa dosa karena kelewat batas ya. Perkara itu kalau kelewat batas, asalnya baik jadi buruk, asalnya halal bisa jadi haram gara-gara kelewat batas. Orang ngumpuli istrinya itu dapat pahala, tapi kalau kelewat batas sampai nggak ke masjid, sampai nggak ke Jumat ya jadi haram ya. Karena ada batasannya ya. Ada batasannya, tidak mau berjuang ya. Nah, sekarang orang suruh khurut, orang berjuang, wah kan meninggalkan kewajiban ya. Nah, kewajiban itu apa? Nunggu istri saja ya. Perjuangan ya kewajiban, haji ya kewajiban, maka diatur waktunya demikian rupa. Kalau ahli tukur ahlul amal, yakni ahli harta. Al-tukur itu modal jam mudathir batiha. Wa tukur itu maknanya al-malul kathir, harta yang banyak. Wal bud'u maknanya bud'u, al-jima'u adalah jima', wa qila al-farj nafsu adalah farji, ya farji itu sendiri. Allah. Jadi hidup itu dengan tertib gitu. Dengan aturan. Bedanya orang iman dengan tidak itu, hidup itu pakai aturan. Nah, kalau sudah hidup itu pakai aturan, maka seluruh kehidupan itu jadi amal ya. Walaupun makan jadi amal, tidur jadi amal, kawin pun jadi amal.
kerja di pasar pun jadi amal. Tapi kalau nggak pakai aturan, di masjid pun tidak jadi amal. Di masjid teriak-teriak, elek kayak kakak tua itu, ya. Ini di masjid tapi tidak jadi amal, ya. Karena tidak pakai aturan, ya. Tidak pakai tertib. Jadi kita ini di pondok ini bukan hanya belajar ngaji, belajar tertib. Hidup itu pakai tertib, gitu. Kalau orang ahli dunia, maka tiap hari menertibkan mobilnya. Bagaimana mobilnya tambah bagus, ya. Jalannya tambah cepat, ya. Keamanannya tambah terjaga, semua rapi. Ya. Itu ahli dunia, rumahnya dirapikan, pintunya dirapikan, ini. Lah ahli iman amalnya dirapikan, ya kan? Tertib hidupnya dirapikan. Ini besi karena dirapikan, diatur demikian rupa, ya, dengan tertib, akhirnya jadi mobil, jadi pesawat terbang, jadi sepeda motor. Kenapa itu? Karena diatur, ya enggak? Kalau dipreteli, jadi sepeda motor enggak? Enggak kan? Ya. Jadi apa saja itu bermanfaat karena diatur. Rumah jadi rumah karena diatur. Ini pintunya, ini tiangnya, ini temboknya, ya. Ini gentengnya diatur demikian rupa. Tertib jadi rumah bisa ditempati. Besi, karet diatur jadi pesawat terbang. Begitu juga amalan, ya. Para nabi, para rasul, para sahabat itu amalannya diatur, 24 jam pakai tertib agama. Bicaranya, fikirnya, hatinya, telinganya, kakinya, tangannya tidak bergerak kecuali untuk mencari ridha Allah. Tidak bergerak kecuali dengan syariat Allah. Akhirnya bisa melaju ke langit, ya. Melaju ke langit, dapat ridha Allah, jadi orang-orang hebat. Itu karena gara-gara pucuk kukunya sampai pucuk rambutnya, dohirnya, batinnya diatur dengan agama. Mafhum ya kawan? Jadi ngomong bukan seenaknya, diatur. Bicara bukan seenaknya, bergerak bukan seenaknya, ya. Itu bedanya wali dengan tidak, itu habis itu. Wali itu bergerak apa aja dipikirkan, diatur menurut tertib sampai gerakan hatinya, ya. Ingat selain Allah itu nggak boleh, ya. Terus konsentrasi, akhirnya jadi wali-wali Allah. Nah kalau kita ini SPD sampai di tempat majelis ngaji pun noleh sana, noleh sini, lihat SBS itu, nah, ada apa SBS-nya dilihat, ya. Lihat kayu, ya. Lihat tekel, ya. Mikir ke sana, mikir kemari, akhirnya jadi orang lemah, ngobos, gitu. Ngerti ngobos? Seperti mesin tuh gara-gara tidak pas, ngobos, nggak bisa jalan. Rohaninya jadi lemah. Makanya Wan, nah kita ini diatur, ditertibkan, hidup ditertibkan. Apalagi menjelang Ramadan ini, Masya Allah. Besok sudah menuju Sa'ban nih, ya, Masya Allah. Coba mulai kita tertibkan betul-betul amalan 24 jam. Akrar.